dokter, rekan-rekan yang hari ini dan sangat spesial banget ya. Saya minta applause dari teman-teman dari jauh walaupun kita nggak kedengaran gitu ya. Lambaikan tangan aja atau applause gitu ya. Kita sambut pembicara kita luar biasa yaitu Dr. Riana Santoso, Eksekutif Diamond Indonesia yang berbagi kepada kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Silakan Dr. Riana. Selamat pagi, Bro Joel. Halo. Halo, selamat Ya, pagi. jelas ya, cukup jelas suaranya. Cukup, sis. Iya, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kita di sini selalu pagi kalau di HDI. Kenapa? Karena kan kalau kita mendengar selamat malam itu kesannya kita tuh udah mau istirahat. Nah, kita kan sekarang ini mau belajar, jadi kita harus tetap semangat pagi ya teman-teman. Saya sendiri di sini kenapa kalau saya kasih informasi di awal ya, kenapa saya mau join di HDI? Tentunya sih bukan sekedar bujuk rayu dari orang yang mengajak saya, tapi awalnya adalah karena kebutuhan saya terhadap produk, terutama pada waktu itu adalah produk skincare, di mana saya sudah mencoba berbagai macam produk skincare, tapi masih belum menemukan yang sesuai. Dan saya cenderung untuk menghindari penggunaan obat, karena kita tahu sebagai dokter dan sebagai orang awam pun kita tahu bahwa obat itu selalu ada dua ya efeknya, yaitu efek memang bagus buat kita, tapi ada efek samping di jangka panjang. Nah, itu saya menemukan produk ini, saya coba memakai, dan saya juga mengajak teman-teman bahwa kita di bisnis ini kita bukan hanya jualan, tapi kita menggunakan buat diri sendiri, dan kemudian kita share ke rekan-rekan dan saudara-saudara kita. Nah, kita mulai produk knowledge kita ya. Saya akan ini. Bro Joel. Bro Joel bisa dibantu? Iya, sekarang saya akan kita lihat ya ke materi kita. Oke. Nah, saya akan membawakan apa itu mengenai tentang product knowledge. Sebenarnya kalau kita dibilang dalam bisnis ini, apakah yang bisa menjalankan bisnis ini hanya seorang dokter? Tentunya enggak. Kalau ada teman-teman saya yang rekan sejawat yang ikut join, bahwa di dalam bisnis ini kita tidak harus menjadi seorang dokter untuk mengerti dan memahami produk ini. Kenapa? Karena sebagai seorang dokter, kita juga tidak, pada waktu kita kuliah mungkin sekitar 7 tahun, kita tidak diajarkan mengenai produk perubahan. Kita tahu madu itu apa, tapi kita tidak pernah tahu apakah itu propolis, kemudian apakah itu bipolen, apakah itu royal jelly, dan semuanya itu baru saya pelajari setelah saya join di HDI. Jadi semua bisa mempelajari hal ini. Oke, kita akan lebih lanjut membahas sebenarnya apa sih faktor-faktor penentu apa yang membuat seseorang itu disebut sehat. Nah, semuanya itu membutuhkan keseimbangan dari kelima hal ini, yaitu apa saja? Gizi yang cukup, istirahat yang cukup, mental, rohani, dan sosial yang seimbang, olahraga yang teratur, dan lingkungan yang sekitar. Itu semuanya menjadi satu kesatuan. Kita nggak bisa bilang bahwa, oh saya makannya bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi saya tidurnya cukup hanya 2 jam sehari. Atau, oh nggak apa-apa, saya semuanya makanannya udah bergizi, istirahatnya cukup, tapi lingkungan kita tinggalnya mungkin dekat dengan pabrik yang begitu banyak polusi. Jadi kita memang harus menyeimbangkan kelima hal ini. Mungkin ada orang lagi bertanya, kenapa sih kita butuh food supplement? Kenapa kita nggak hanya dari makanan kita udah cukup? Memang di makanan kita itu sudah cukup, atau buah ya, atau dan makanan yang kita makan itu semuanya memang sudah banyak mengandung vitamin. Nah, tapi kenapa kita itu butuh food supplement? Karena makin hari
atau di zaman saat ini itu ada yang kita sebut dengan radikal bebas. Apa sih radikal bebas itu? Kenapa sih zaman dulu kok orang tua kita, zaman orang tua kita, mungkin kakek nenek kita semuanya nggak ada yang ributin radikal bebas. Mereka oke-oke aja, makan apa adanya, kemudian juga olahraga, pokoknya cukup dengan menjalankan 4 sehat 5 sempurna. Nah, ternyata setelah kita meneliti, ternyata apakah itu radikal bebas. Jadi radikal bebas kita mungkin udah sering dengar ya, radikal bebas. Apakah sih radikal bebas itu? Radikal bebas itu adalah molekul yang kehilangan salah satu pasangan elektron. Jadi ibaratnya gini, bahwa molekul itu selalu hidupnya dia bergandengan atau punya partner. Nah, suatu saat dia kehilangan salah satu pasangannya sehingga dia menjadi tidak ada partnernya dan juga dia menjadi radikal bebas. Dan dia supaya kondisinya stabil, dia itu harus mencari pasangan. Nah, pasangannya itu dia cari di dalam tubuh kita. Nah, itulah yang disebut dengan radikal bebas. Kenapa? Makanya bahaya buat tubuh kita. Kemudian juga dari mana sih radikal bebas itu? Kita hidupnya udah sehat kok. Nah, ternyata radikal bebas itu kita jumpai ada di mana? Ada di faktor pola makan yang tidak sehat. Kalau kita tahu orang zaman dulu jarang ada yang membeli fast food. Semuanya masak di rumah. Tidak seperti zaman sekarang. Nah, tapi kenapa zaman sekarang itu kan begitu banyak kemudahan buat kita. Kebiasaan makan makanan cepat saji. Kenapa? Supaya cepat, supaya kita merasa efektif bekerjanya. Atau kalau kuliah, jam istirahatnya cuma sebentar, kita cepat-cepat. Mungkin kita mau ngobrol sama teman, kita makan makanan cepat saji atau junk food. Kemudian banyak makanan tinggi lemak dan gula. Begitu banyak penjual-penjual burger, kemudian juga seperti fried chicken, dan sekarang juga ditambah lagi dengan banyak minuman-minuman seperti yang bubble tea, dan itu semuanya banyak mengandung gula. Nah, kemudian yang tadi saya juga sudah sempat singgung, mengapa kita butuh food supplement? Kalau di zaman dulu, aktivitas itu banyak menggunakan tenaga. Jadi, orang itu tidak banyak menggunakan, mungkin tidak banyak naik turun lift, eskalator, semuanya naik turun tangga. Kemudian bersepeda kemana-mana, atau jalan kaki, atau lari pagi. Nah, karena sekarang kita makin hari kita makin melihat bahwa terlalu banyak kemudahan buat diri kita. Semuanya serba mesin. Ada mobil, motor, kemudian juga kita sekarang juga sudah ada MRT. Jadi otomatis aktivitas fisik kita juga berkurang. Kemudian kita juga banyak makanan yang kesannya dulu kita pikir bahwa kalau makan buah dan sayur itu sehat. Betul, kalau dulu memang sehat. Tapi sekarang ternyata tidak cukup. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang bersaing. Dan mereka semua kepengen supaya sayur dan buahnya itu laku atau dibeli oleh banyak orang. Akhirnya mereka nggak mau menjual apel yang bentuknya sudah nggak indah lagi, yang kelihatan layu. Dan mereka akhirnya memberikan dan atau mereka membeli dari petani yang menggunakan pestisida. Nah, sehingga kita mengkonsumsi buah dan sayur yang sebenarnya bagus, dia bergizi dan vitaminnya tinggi, tetapi kita juga memakan zat lilin sebagai pengawet buahnya. Kemudian kenapa sih kita itu membutuhkan food supplement? Ternyata tadi adalah bahaya radikal bebas. Tubuh kita sendiri sebetulnya kita memproduksi antioksidan, tapi itu tidak cukup dengan begitu banyaknya radikal bebas yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa kita itu sekarang melihat kita paling gampang dan paling enak sebenarnya makan itu makanan gorengan. Nah, makanan gorengan di mana supaya crunchy atau supaya renyah, mereka itu mencampurkan bukan hanya menggunakan minyak yang sudah berulang kali dipakai, jadi minyak jenuh, tapi mereka juga memasukkan plastik. Dan itu sudah banyak sekali dijumpai. Atau sekarang banyak makanan seperti yang cilok, yang kemudian pakai saus, dan itu semuanya banyak memakai zat warna. Dan kita lihat semua makanan-makanan yang indah-indah warnanya. Dan itu kita sudah terbiasa dari anak-anak itu udah kecil, mereka sudah terbiasa dengan makanan-makanan ini. Dan juga seperti bakso, itu banyak sekali mengandung boraks. Jadi banyak sekali radikal bebas di pengawet dan pewarna makanan. Nah, sebenarnya kalau orang kena
radikal bebas, apakah mereka langsung sakit pada saat itu? Seperti kalau kita tertular flu oleh orang lain. Tidak, bahwa radikal bebas ini itu membutuhkan waktu yang lama atau disebut sebagai akan menjadikan kita menderita suatu penyakit kronis. Contohnya apa? Adalah di pembuluh darah jantung dan di jantung kita. Kemudian juga kencing manis, kemudian juga ginjal, kemudian juga di susunan saraf kita. Makanya kenapa sekarang banyak sekali orang yang usianya belum tua, mungkin sekitar 20-30 tahun, banyak sekali sudah stroke, kemudian gagal ginjal. Kenapa? Karena mereka banyak terkena radikal bebas dan mereka tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan antioksidan. Nah, ini kita bisa lihat, radikal bebas itu, dari mana aja sih radikal bebas? Dari radiasi atau sinar UV, kemudian dari polusi, kemudian dari stres, kemudian dari nutrisi yang kurang baik. Nah, akibat dari radikal bebas itu, pada jangka panjang, dia akan mengakibatkan kanker, penuaan dini, kemudian serangan jantung, kemudian diabetes atau dermatitis, atau komplikasi kesehatan yang lainnya. Nah, kita lihat bahwa dari adanya, bagaimana kita mengantisipasi radikal bebas ini? Radikal bebas ini kita antisipasi dengan antioksidan. Nah, kita akan melanjutkan. Apa sih bedanya obat dan nutrisi pelengkap? Seringkali orang bilang, oh saya udah nggak mau lagi minum macam-macam karena saya sudah banyak minum obat. Nah, tentunya kita akan melihat apa sih bedanya obat dan nutrisi pelengkap. Produk HDI itu adalah nutrisi pelengkap, bukan obat. Obat itu adalah bahan sintetik. Dan ada izinnya POM, dan dia disebutkan dengan kodenya adalah generik. Obat diperuntukkan untuk orang yang sakit, kemudian ada dosis. Kelebihan disimpan di dalam tubuh, sehingga akan dikeluarkan menjadi racun. Ada efek samping, dikonsumsi selama sakit dan dalam pengawasan dokter. Nah, kalau orang yang memberikan resep obat, itu harus seorang dokter. Nah, sedangkan kenapa tadi saya bilang bahwa kita menjalankan bisnis HDI tidak perlu menjadi harus sebagai seorang medis atau paramedis. Karena produk HDI adalah nutrisi pelengkap. Dia berbahan alami, ada izin POM-nya adalah tradisional import, karena produk-produk kita adalah produk-produk import dari Amerika, ada yang dari New Zealand, dan untuk basicnya dari Korea. Untuk orang-orang sehat dan orang yang sakit, kenapa? Tentunya kalau seseorang pasien datang berobat ke dokter, dokter nggak hanya bilang begini, oh ya, ibu minum aja obat antibiotik, kemudian, oh saya butuh minum vitamin nggak atau suplemen? Oh nggak usah bu, atau pak, cukup obat aja. Tentunya enggak. Makanya kenapa kita untuk orang sehat dan orang sakit tetap butuh nutrisi pelengkap. Dan nutrisi pelengkap itu dia tidak disebut dosis, tapi sesuai kebutuhan. Dan bagaimana kalau saya tidak berlatar belakang sebagai seorang dokter, bagaimana kalau kita salah mengasih anjuran kepada teman-teman atau rekan-rekan kita? Nggak ada masalah karena kelebihannya itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh dan tidak menjadi racun. Nah, seringkali orang itu mencoba produk HDI atau produk-produk suplemen nutrisi pelengkap itu, mereka di awal-awal minum. Waduh, saya nggak cocok, jadi saya nggak mau lanjut minum lagi. Jadi mungkin mereka jadi panas dalam atau sariawan. Nah, sebenarnya itu bukan reaksi alergi, melainkan adalah adaptasi proses awal. Dan ini jarang terjadi. Karena sih hal ini terjadi? Karena biasanya kita seperti kita tahu ya, bahwa tubuh kita terlalu banyak dengan radikal bebas dan tiba-tiba tubuh kita mendapatkan suplai nutrisi yang sangat bagus sekali dan antioksidan yang sangat tinggi sehingga tubuh kita akan jadi kaget. Itu yang disebut dengan proses awal. Dan nutrisi pelengkap ini tidak ada batasan waktu. Boleh dikonsumsi kapan saja dan dapat dianjurkan atau diberikan oleh seluruh enterprise. Jadi tidak harus background-nya medis. Nah, keunggulan produk HDI. Kenapa kita begitu banyak produk-produk di luaran? Kenapa kita tuh harus menggunakan produk HDI? Produk HDI ini adalah bahan dasarnya alami. Produknya sudah teruji ribuan tahun, diproduksi oleh Sisi Pollen Company. Siapa sih Sisi Pollen Company? Ini adalah perusahaan terbesar di Amerika. Dan produk ini digunakan oleh atlet di 3 negara, di Filipina, kemudian di Malaysia, dan di Indonesia.
Dan ini bukan tergolong sebagai doping. Mungkin dulu kita pernah mendengar bahwa banyak atlet yang didiskualifikasi karena menggunakan doping. Nah, dengan menggunakan produk HDI ini bukan termasuk doping. Kemudian produk ini juga digunakan oleh 3 generasi presiden Amerika, yaitu George Bush, kemudian ada George Washington. Nah, kemudian juga dia ada izin Depkes dan BP POM. Pangsa pasar konsumennya tidak terbatas, mulai dari anak atau bayi usia 6 bulan sampai dengan orang lansia. Kenapa 6 bulan? Karena sampai batasan 6 bulan pemerintah menganjurkan adalah eksklusif ASI, sehingga boleh diberikan mulai usia 6 bulan. Nah, bagaimana sih cara penggunaan produk High Desert ini? Cara penyimpanannya, simpan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Kenapa? Karena produk-produk kita adalah antioksidannya tinggi sehingga sensitif terhadap sinar matahari. Kemudian lebih baik disimpan dalam lemari es. Tapi tidak wajib. Kapas dalam botol dibuang, jangan dimasukkan kembali. Kenapa? Karena pada waktu kita mau mengambil tablet, di dalamnya tentunya kapas itu kita keluarkan. Kemudian dimasukkan kembali. Itu akan bolak-balik menjadi tidak steril. Jadi kapas, begitu kita berbuka kemasan baru, kapas itu sebaiknya dibuang. Nah, kemudian tangan itu jangan dimasukkan ke dalam botol, tetapi dituangkan obat atau suplemen tersebut dituangkan di tutup botolnya. Jadi tidak dianjurkan bahwa kita langsung mengambil ke dalam botol. Kemudian lagi anjuran mengkonsumsi. Konsumsi 30 menit sebelum makan untuk penyerapan yang lebih sempurna. Kalau ditanya, kalau saya lupa gimana? Sudah terlanjur makan? Nggak ada masalah, hanya disarankan 30 menit sebelum makan supaya penyerapannya lebih sempurna. Tidak dianjurkan dikonsumsi dengan air panas, teh, maupun kopi. Nah, produk kita ini semua dibuatnya dengan tidak ada sistem pemanasan. Sehingga sangat disayangkan kalau kita konsumsi dengan kena panas. Dan juga misalnya kena dari tanin atau kafein, karena itu akan mengurangi efektivitas dari enzim-enzim yang terkandung di dalam suplemen tersebut. Kemudian mulailah dengan dosis rendah dan naikkan bertahap hingga sesuai dengan kebutuhan. Kenapa kita mulai dengan dosis rendah? Supaya kita menghindari apa yang disebut dengan reaksi awal, yaitu tubuh kita kaget dengan tiba-tiba diberikan asupan yang bernutrisi tinggi. Nah, semuanya ini, produk ini dapat dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan dan resep dokter. Kemudian produk unggulan kita itu apa sih? Kita sering mendengar-dengar 4-star. Apa saja kah itu 4-star? Jadi produk kita itu adalah produk bipolen, di mana bipolen ini terbagi 2 macam, yaitu Polen Energy 520 mg dan Honey Bipolen untuk anak-anak. Kemudian ada Royal Jelly. Royal Jelly ada liquid dan ada dalam bentuk tablet. Kemudian ada Bipropolis. Nah, ketiga komponen ini, Bipolen, Honey, kemudian Royal Jelly dan Bipropolis disebut dengan Dynamic Trio. Nah, menjadi 4-star dengan dilengkapi dengan Clover Honey. Clover Honey ini sebagai sumber gula alami, berguna untuk memulihkan energi dan menjaga diet yang seimbang. Nah, terutama sekarang ini kan bulan puasa. Penting sekali buat rekan-rekan yang berpuasa di pagi hari untuk mengkonsumsi Clover Honey dan juga pada saat berbuka. Karena Clover Honey ini dia sangat menjaga untuk dia itu memberikan ekstra energi untuk kita. Kemudian bipolen itu apa sih? Bipolen itu dia berasal dari serbuk sari bunga jantan. Sehingga dia adalah bakal biji dan menjadi bakal buah. Sehingga kalau kita sebutnya bipolen itu adalah intisari kehidupan. Keistimewaan. Mengapa sih? Apa istimewanya dari bipolen dari produk HDI? High Desert Bipolen adalah bipolen matang yang dipilih oleh lebah. Jadi lebah itu sendiri yang akan memilih bipolen yang berkualitas yang bagus. Pengawetannya dengan pendinginan. Dan sistem pengelupasan kulit ari adalah double fracture atau pemecahan 2 lapis kulit ari. Nah, ini tadi yang saya sudah sebutkan, bipolen ada 2 macam. Ada honey bipolen, yaitu untuk anak-anak. Dia 60 tablet dalam 1 botol, mengandung madu, vanila, dan 130 gram bipolen.
Kemudian Pollen Energy itu 90 tablet dalam satu botol, mengandung 520 mg bipollen, dan dia untuk dewasa. Nah, apa sih manfaat honey bee pollen? Kita tentunya tahu bahwa seringkali banyak anak-anak itu sulit makan. Nah, fungsinya dari honey bee pollen adalah menormalkan nafsu makan anak, meningkatkan peredaran darah, meningkatkan daya pikir dan konsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan nutrisi yang lengkap. Jadi kalau kita mau bilang, singkatnya honey bee pollen ini adalah nutrisi terlengkap kedua setelah ASI. Nah, untuk cara pemakaian, seperti tadi sudah disebutkan, juga tidak ada dosis yang tertentu, tapi anjuran cara pemakaian. Untuk usia 6 bulan sampai 1 tahun, 3 kali setengah tablet. Usia 1 sampai 5 tahun, 3 kali 1 tablet. Dan usia 5 tahun sampai 12 tahun, 3 kali 2 tablet. Kita lanjutkan, mengapa tadi dibilang bee pollen ini merupakan nutrisi terlengkap kedua setelah ASI? ASI tentunya kita tahu bahwa bayi itu bisa hidup hanya dengan ASI saja selama 6 bulan. Nah, kalau kita kembali juga, setelah itu, apa sih kandungannya bee pollen sehingga dia disebut nomor 2 setelah ASI lengkapnya? Dia mengandung asam amino, dia mengandung mineral, vitamin, enzim, asam lemak. Dan kemudian dia juga mengandung kalori. Nah, di sini kita lihat bahwa asam aminonya ada berbagai macam, kemudian ada mineral, mungkin kalau yang kita sering dengar bahwa kita di saat COVID ini kita yang penting adalah menjaga daya tahan. Nah, di dalam kandungan bee pollen itu ada zinc, ada magnesium. Nah, kemudian juga di vitaminnya juga ada lengkap sekali, dari vitamin A, B, kemudian juga dia ada C, D, dan E. Bahkan di dalam bee pollen ini, dia mengandung juga asam folat, sehingga sangat dianjurkan untuk wanita yang hamil, karena dia meningkatkan produksi dari hemoglobin. Nah, manfaatnya Pollen Energy 520 mg ini apa saja? Meningkatkan stamina dan daya seksual, memperbaiki fungsi organ tubuh, melancarkan sirkulasi darah, kualitas dan kuantitas volume darah. Nah, ini sangat bagus untuk wanita hamil dan penderita anemia atau yang memiliki kadar hemoglobin yang rendah. Kemudian trombosit yang rendah dan sewaktu penderita demam berdarah. Nah, seperti tadi kita bahas, ini salah satu fungsinya adalah melancarkan sirkulasi darah. Mungkin perlu diberi catatan di sini untuk penderita penyakit jantung dan hipertensi, untuk penggunaannya Pollen Energy digunakan seminimal mungkin. Pada awal mungkin penggunaannya adalah 1 kali setengah tablet saja, atau bisa menggunakan honey bee pollen. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia dapat meningkatkan tekanan darah, karena dia melancarkan sirkulasi darah dan kuantitas volume darah. Kemudian tadi saya sudah sebutkan juga, dia melancarkan dan meningkatkan kualitas ASI. Kenapa? Karena dia mengandung asam folat. Kemudian dia juga merupakan vitamin otak dan pelengkap gizi dan antioksidan yang alami. Nah, kemudian bee propolis itu apa sih? Nah, bee propolis ini dia berasal dari getah pohon pinus yang dicampur enzim yang dikeluarkan oleh perut lebah untuk membentuk sarang lebah. Mengandung zat bioflavonoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan dosis tinggi dan membunuh bakteri, virus, dan jamur. Diawetkan dengan sistem pendinginan. Nah, manfaatnya apa bee propolis? Jadi manfaatnya adalah antibiotik alami. Dia merupakan antivirus, anti jamur, dan antibakteri. Bersifat sebagai anti peradangan dan mencegah dan menghambat keganasan atau sel-sel kanker. Dia bisa membongkar tumpukan plak dan kolesterol, seperti yang kita ketahui pada penderita adalah adanya plak di dalam pembuluh darah jantung yang seringkali akhirnya disuruh ring atau dia bypass. Nah, dia juga membongkar tumpukan asam urat. Sehingga bee propolis ini sangat bagus untuk penderita asam urat. Dan dia menekan proses alergi. Dia memperbaiki dinding pembuluh darah. Kemudian dia juga bagus untuk membantu menghancurkan batu ginjal
dan sel kemih. Dan dia juga meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini adalah orak tes dari B-propolis. Orak tes itu apa sih? Orak tes itu adalah oksigen radical absorption capacity atau kadar antioksidan dari B-propolis. Kita bisa lihat di sini bahwa kita sering bilang bahwa pisang itu bagus, anggur itu bagus. Bahkan yang paling tinggi di sini adalah black raspberry. Berapa sih kadar oraknya? Dia 164. Dia kalah tinggi kadar oraknya dibandingkan oleh B-pollen. B-pollen 229. Tapi berapakah kadar orak dari B-propolis? Kadar orak dari B-propolis adalah 9.674. Bisa dibayangkan dengan kadar segini, apakah semua buah ini harus dimakan? Dan jadi kita harus konsumsi berapa banyak buah dalam satu hari. Kalau dulu kita sudah banyak mengetahui banyak beredar propolis cair. Apa sih bedanya propolis cair dan propolis tablet? Tentunya kita mikir ya, kalau cair bukannya dulu propolis cair itu dijualnya lebih murah, jauh lebih murah daripada HDI propolis tablet. Nah, sebenarnya kita harus tahu propolis cair itu dia mengalami proses. Bentuk aslinya adalah padat. Dan sebenarnya propolis itu tadi adalah getah pohon pinus. Dia tidak larut dalam air. Nah, bagaimana supaya dia bisa menjadi cairan dan larut? Tentunya dia diproses dengan zat pencampur yaitu alkohol. Itulah kenapa penggunaan propolis cair itu hanya sedikit sekali dan tetes bentuknya dan diletakkan di bawah lidah. Kenapa tidak boleh banyak? Karena otomatis kalau ada alkohol dan digunakan banyak, tentunya akan iritasi di dalam mulut kita. Nah, kandungan propolisnya cuma satu macam. Dan sebenarnya kalau kita mengetahui khasiatnya dan kita tahu kandungannya, sebenarnya kandungan propolis itu hanya 1,8 gram per botol. Nah, tentunya kita akan begitu kita melihat secara keseluruhan, propolis cair ini lebih mahal daripada propolis tablet. Propolis tablet itu dia tidak mengalami proses kimiawi, betul-betul murni, tidak mengandung alkohol. Kandungan propolisnya lebih efektif, ada 4 macam. Kita nanti akan lihat di halaman berikutnya. Dan sebenarnya lebih murah karena kandungan propolisnya 30 gram per botol. Tadi yang cair hanya 1,8 gram per botol. Nah, ini tadi yang kita lihat. Bahwa memiliki kandungan dari untuk propolis yang tablet memiliki kandungan pinosembrin, krisin, dan galangin. Nah, sedangkan kalau di propolis yang cair, itu tidak ada kandungan pinosembrin, krisin, dan galangin. Nah, itu di sini kita bisa lihat bahwa kita punya jauh lebih lengkap daripada propolis cair. Nah, untuk di propolis, berapa sih aturan konsumsinya? Dewasa adalah 3 kali 1 tablet sampai 4 kali 3 tablet untuk penderita kanker. Atau 3 kali 2 kapsul. Nah, untuk anak-anak adalah 1/4 sampai setengah dari aturan dewasa. Nah, sekarang kita lanjut kepada Royal Jelly. Royal Jelly ini adalah satu-satunya produk yang benar-benar berasal dari lebah itu sendiri. Royal Jelly ini adalah cairan putih yang dihasilkan dari kelenjar hipoparingeal yang terletak di belakang kepala lebah pekerja muda. Nah, kita tahu di dalam lebah itu ada koloni lebah jantan dan lebah pekerja. Nah, ada koloni lebah jantan dan juga ada ratu lebah. Ratu lebah ini mengkonsumsi Royal Jelly seumur hidup. Dan dia sanggup bertelur hingga 2.000 butir dan dapat berusia hingga 7 tahun. Sedangkan lebah pekerja, dia hanya minum Royal Jelly selama 3 hari pertama setelah menetas. Dia bisa bertelur, tetapi tidak bisa menetas. Dan usianya hanya 14 hari. Beda sekali ya, ratu lebah itu 7 tahun, sedangkan lebah pekerja itu hanya 14 hari. Inilah kenapa dibilang kalau kita mau tetap awet muda dan kita mau berusia panjang, maka kita perlu mengkonsumsi Royal Jelly. Nah, prinsip Royal Jelly itu apa? Diproses dan disimpan kembali dengan sistem pendinginan, tidak menggunakan sistem pemanasan. Dan kita adalah fresh Royal Jelly. Royal Jelly ada 2 macam, yaitu Royal Jelly liquid kemasan 150 gram, dan kandungannya adalah
setengah sendok takar itu mengandung 500 mg royal jelly murni dan ada campuran clover honey-nya. Untuk royal jelly tablet, dalam satu tablet itu hanya mengandung 150 mg royal jelly, sehingga itu hanya sekitar sepertiga dari kandungan setengah sendok takar royal jelly liquid. Kemudian ada campuran 99 mg bee pollen, dan kemudian juga dia dan mengandung 11 mg propolis. Nah, apa sih manfaat royal jelly? Seperti tadi kita bilang, bahwa dia membuat awet muda karena dia anti-aging, atau dia tidak membuat penuaan dini. Dia mencegah penuaan dini. Dia untuk meregenerasi sel-sel tubuh. Dia memperbaiki sistem hormonal. Nah, untuk ini tentunya penting sekali kita tahu bahwa banyak sekali penyakit-penyakit metabolik. Contohnya adalah penyakit diabetes mellitus, di mana adalah salah satunya fungsi-fungsi dari kelenjar pankreas yang mengalami gangguan. Nah, itu menggunakan pentingnya mengkonsumsi royal jelly. Kemudian juga dia memperbaiki sistem syaraf. Nah, royal jelly ini sangat bagus untuk penderita stroke dan yang mengalami masalah persarafan, termasuk juga epilepsi atau ayan. Dia juga bisa memperbaiki organ tubuh yang rusak. Nah, anjuran pakainya berapa? Untuk yang liquid adalah 3 kali 1 sampai 2 sendok takar. Kemudian yang tablet 3 kali 1 sampai 3 tablet. Nah, sedangkan kalau untuk anak-anak adalah 3 kali sampai setengah sendok takar. Nah, seperti tadi sudah diinformasi bahwa untuk di awal-awal gunakanlah dosis atau anjuran minum yang sedikit dahulu, jangan langsung 2 sendok takar. Nah, kemudian ini tadi adalah yang kita bahas adalah dynamic trio, dan sekarang kita lanjut membahas clover honey yang sebagai pelengkap atau produk yang keempat dari Forrestal. Asalnya dari mana sih? Asalnya clover honey itu dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga clover dengan komposisi nutrisi yang paling lengkap. Keistimewaannya clover honey itu apa sih? Kita juga banyak kan tahu bahwa di Indonesia itu banyak produk madu lokal. Nah, perbedaannya apa? Produk clover honey ini itu adalah natural, pure natural, unprocessed. Jadi tidak diproses menggunakan bahan-bahan atau dicampur dengan bahan kimia. Kadar airnya sangat rendah, yaitu 17,2%. Madu yang beredar di pasaran memiliki kadar air sekitar 25% sampai 40%. Sehingga kita akan melihat perbedaan yang bermakna adalah madu di kandungan di clover honey ini madunya tuh kental. Kalau kita lihat dia akan seperti selai. Kemudian dia juga ada campuran bintik-bintik bee pollen, merah coklat, dan royal jelly berupa cairan putih. Sehingga kalau orang yang belum mengetahui keistimewaan produk ini, dia akan kaget begitu dia membeli produk ini. Begitu dia buka tutupnya, kok sepertinya berjamur. Padahal itu adalah royal jelly dan bee pollen-nya. Madu ini dihasilkan dari bunga clover, yang menurut penelitian merupakan bunga yang menghasilkan nektar dengan komposisi paling seimbang. Manfaatnya itu apa aja sih? Tadi seperti kita tahu bahwa dia ada bee pollen. Bee pollen itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan madu sendiri juga sudah sangat dikenal dari sejak zaman dulu, bahkan juga ada di kitab-kitab suci semua agama. Madu ini sangat berkhasiat untuk terutama masalah-masalah dengan pencernaan, sembelit, sulit buang air besar, kemudian sakit mah dan mual. Mungkin sekarang ini banyak sekali orang yang bilang sakit GERD atau asam lambungnya naik. Nah, ini sangat bagus mengkonsumsi clover honey ini. Dia juga mengatasi panas dalam, sariawan dan radang tenggorokan. Dia mengencerkan dahak pada batuk, sehingga seringkali ada orang yang mengkonsumsi ini, dia akan bilang, oh saya begitu mengkonsumsi clover honey, saya jadi batuk-batuk ya, dan berdahak. Nah, ini karena dia sifatnya mukolitik atau mengencerkan dahak. Dan dia sangat bagus untuk penderita demam. Untuk kita yang memiliki anak, apabila dia demam, sering-seringlah memberikan clover honey ini. Untuk penderita anemia dan kurang darah, dan juga dia bagus untuk diet yang seimbang. Seperti tadi, bilang dia sangat berkalori tinggi. Nah, anjuran pakainya sesuai dengan kebutuhan. Dianjurkan konsumsi menggunakan air dingin atau air biasa. Kembali lagi, semua produk suplemen dari HDI tidak dianjurkan
menggunakan air panas dan tidak diminum konsumsi bersama dengan kopi atau teh. Jadi kalau memang mau minum kopi atau teh ya silahkan setelah mengkonsumsi madu yang menggunakan air biasa atau air dingin. Nah, kemudian kita lanjut untuk produk yang untuk anak-anak. Kita disebutnya dengan Kids 3. Apakah Kids 3 ini fungsinya? Dia meningkatkan imunitas tubuh alami anak. Kemudian dia meningkatkan konsentrasi dan perkembangan otak. Dia memiliki kandungan dari 3 produk pelebahan, makanya disebut 3. Royal jelly, bee propolis, dan bee pollen. Dia memiliki tambahan vitamin C. Nah, kalau pada usia remaja, teenager, tidak menggunakan Kids 3, tapi menggunakan Dynamic 3. Nah, apa aja sih? Mengandung juga, dia mengandung 3 produk pelebahan, Royal jelly, bee propolis, dan bee pollen. Anjuran konsumsinya 3 kali 1 kapsul per hari. Tentunya dia kalau usia teenager sudah nggak bisa lagi minum Kids 3, kenapa? Karena kandungan kadar nutrisinya kurang. Sehingga kalau dia mau tetap minum Kids 3 bisa, tapi tentunya dia membutuhkan minum beberapa kali lebih banyak. Nah, apa sih propolis? Tadi kita sudah disebut-sebut dengan propolis. Jadi propolis dan propolis itu bedanya apa? Propolis ini dia mengandung 200 mg ekstrak propolis. Kalau tadi propolis itu dia mengandung 500 mg propolis. Nah, kita kalau ditanya ekstrak itu apa sih? Ekstrak itu adalah benar-benar dipadatkan. Nah, jadi kemasan propolis ini, dia satu box ini, dia ada berisi 30 kapsul dan 60 kapsul. Dia mengandung 200 mg ekstrak propolis. Nah, anjuran pemakaian untuk penderita demam berdarah 3 kali 2 kapsul dan untuk maintenance 2 kali 1 kapsul. Nah, kalau ditanya, jadi sebenarnya lebih baik minum propolis atau propolis? Ya tentunya lebih baik propolis karena cukup dengan 2 kali 1 kapsul. Kalau propolis penggunaannya adalah minimal 3 kali 1 tablet atau 3 kali 2 tablet. Apa sih manfaat propolis? Propolis ini sangat bermanfaat apalagi di saat ini pada kita ada pandemi COVID-19. Dia mempunyai sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kemudian dia juga memiliki sifat anti jamur, imunomodulatori atau meningkatkan sistem imun, antimikroba, dan kembali memiliki antioksidan yang tinggi. Antioksidan kadar orak dari propolis ini adalah 21.000. Bermanfaat untuk penyakit melemahnya sistem kekebalan tubuh seperti diabetes, kanker, kemudian pikun atau Alzheimer, stroke, Parkinson, penyakit jantung koroner, serta penyakit-penyakit kronis lainnya, seperti TBC, demam berdarah, HIV, AIDS, dan hepatitis. Dan propolis ini mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan penyakit degeneratif. Propolis ini berfungsi untuk memaksimalkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat proses pemulihan. Jadi tentunya tetap kalau kita dianjurkan oleh dokter mengkonsumsi obat, tetap konsumsi obatnya dan dibantu oleh propolis. Kemudian keunggulan propolis ini apa? Mengandung CAP atau caffeic acid tremethyl ester, yaitu senyawa yang mampu menghambat peradangan atau antiinflamasi. Apa sih peradangan? Banyak sekali kita tahu bahwa penyakit-penyakit contohnya asam urat, itu kan dia akan mengalami peradangan dari sendi-sendi kecilnya. Nah, sangat bagus sekali kalau dia mengkonsumsi propolis. Nah, propolis ini merupakan kombinasi propolis yang berasal dari belahan dunia yang disebut sebagai super blend. Dibuat dengan sistem ekstraksi berteknologi continuous multi-stage countercurrent extraction yang membuang zat yang tidak berguna dan bisa larut dalam air. Seperti tadi kita ingat bahwa propolis itu tidak larut dalam air. Dan memiliki kandungan antioksidan yang tertinggi di dunia dengan nilai orak oksigen radikal absorbent capacity hingga 21.921. Kalau tadi kita bandingkan dengan propolis, kadar oraknya adalah 9.600. Berarti ini sekitar 2,2 kali lipat. Nah, kita mana juga ada propolis plus. Apa sih propolis plus ini? Propolis plus ini adalah propolis ekstrak 200 mg propolis dan ditambahkan dengan 3 macam ekstrak jamur yang bersifat sebagai anti kanker dan
modulator. 3 jenis ekstrak jamur ini adalah lingzi, shiitake, dan maitake. Nah, kemudian kalau ditanya, apakah ini khusus hanya boleh dikonsumsi oleh penderita kanker? Tidak. Ini boleh dikonsumsi oleh semua orang, tetapi tidak dianjurkan untuk anak-anak dan wanita hamil. Karena yang dikhawatirkan adalah adanya reaksi terhadap ketiga macam jamur ini. Nah, manfaatnya itu apa? Sama seperti propolis biasa, mempunyai sifat, tapi dia karena ada kandungan 3 macam jamur, berarti dia mempunyai tambahan sifat anti kanker yang efektif. Sama memiliki sifat sebagai immunomodulatory dan memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Nah, dengan mengkombinasikan keempat unsur potensial anti kanker tersebut, HDI propolis juga terbukti efektif sebagai adjuvan atau terapi tambahan pada kasus kanker. Sehingga dia memaksimalkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mudah diserang oleh penyakit dan mempercepat proses pemulihan. Contohnya begini, jadi sebenarnya bukan berarti kalau orang sudah sakit kanker terus nggak usah kemoterapi, tidak usah radiasi, cukup dia mengkonsumsi propolis plus, tidak. Dia tetap melakukan apa yang dianjurkan oleh dokter, tapi dengan dia mengkonsumsi propolis plus, dia tidak akan atau dia akan sangat berkurang efek samping dari kemoterapi seperti rasa mual, kemudian juga badan rasanya lemah, itu akan sangat terbantu dengan mengkonsumsi propolis plus. Anjuran pemakaian untuk pemeliharaan daya tahan tubuh cukup 1 kali 1 kapsul. Propolis plus ini hanya ada 1 kemasan berisi 60 kapsul, dan untuk dewasa penderita kanker dianjurannya adalah 3 kali 2 kapsul. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke salep atau aloe propolis cream atau yang kita sering sebut sebagai salep APC. Apa sih manfaat dari APC? Manfaatnya adalah membantu mengatasi berbagai macam luka, seperti luka gores, luka bakar, luka gigitan serangga, luka cacar air, luka pada penderita diabetes, dan karena dia mengandung propolis, jadi dia juga mengurangi peradangan. Nah, kalau apa sih itu propolis? Propolis ini adalah lozenges atau permen pelega tenggorokan. Bahan dasarnya adalah propolis dan isomalt. Manfaatnya apa? Mencegah batuk, menyegarkan nafas dan bau mulut, mengatasi iritasi tenggorokan, dan aman untuk penderita diabetes. Kenapa dia aman untuk penderita diabetes? Karena dia tidak mengandung gula. Dan propolis ini ada 2 macam, jadi ada rasa original dan lemon. Dan kita lanjut kepada ada Royal Shower Gel. Apa sih Royal Shower Gel itu? Dia mengandung propolis, green tea, dan multivitamin. Fungsinya untuk menghilangkan kuman, karena dia ada propolis, dan kotoran pada tubuh. Kemudian dia melembutkan, dan menyegarkan tubuh. Nah, ini adalah produk khusus, disebut dengan Dynamic Trio Plus. Dynamic Trio, seperti kita tahu, bahwa 3 komponen, yaitu dia mengandung royal jelly, pollen, dan propolis. Nah, ini dibuat ada 3 varian. Dikhususkan untuk ada Dynamic Trio enzim mineral, kemudian Dynamic Trio saw palmetto, dan Dynamic Trio glukosamin sulfat. Sampai saat ini Dynamic Trio glukosamin sulfat ini dapat kita beli di luar Indonesia, yaitu di Singapura. Nah, fungsinya apa aja? Dynamic Trio glukosamin, kita sering bahwa orang itu pada usia yang lanjut, mereka perlu glukosamin sulfat. Itu untuk membantu masalah osteoartritis atau radang sendi atau rematik sendi, membantu pemulihan patah tulang, gangguan rematik. Dianjurkan untuk dikonsumsi bersamaan dengan bipropolis dan royal jelly. Kenapa? Karena pada osteoartrosis dia juga ada peradangan, sehingga sangat bagus apabila ditambahkan dengan bipropolis dan royal jelly untuk meregenerasi sel-sel. Anjuran pemakaiannya adalah 3 kali 1 sampai 2 tablet. Nah, hati-hati untuk penderita kencing manis, tentunya jangan menggunakan anjuran pemakaian 2 tablet, tapi cukup 3 kali 1 saja. Kemudian ada Dynamic Trio enzim mineral. Nah, ini cukup favorit di HDI karena ini digunakan bersamaan dengan Clover Honey. Ini sangat bagus untuk penderita sakit MAH dan juga bahkan pada penderita GERD atau yang asam lambungnya sampai naik. Nah,
Dia fungsinya untuk apa sih? Mengefektivitaskan kerja enzim-enzim pencernaan. Jadi seringkali kita dengan cara pola makan kita yang tidak baik, dengan adanya banyak radikal bebas, seringkali enzim-enzim pencernaan dalam tubuh kita itu tidak bekerja secara efektif, sehingga kita membutuhkan suplemen ini. Dan dia mengatasi gangguan pencernaan seperti kembung, mual, dan sakit perut. Nah, ini tadi seperti saya sudah ceritakan, dianjurkan untuk dikonsumsi bersama dengan clover honey. Anjuran pemakaiannya adalah 3 kali 1-2 tablet. Nah, kemudian kita ada satu produk khusus yang difungsikan untuk penderita yang bermasalah dengan kelenjar prostat. Nah, khusus untuk pria, produk ini bermanfaat mengatasi gangguan kelenjar prostat, mengurangi gejala pembengkakan prostat, mengurangi masalah saluran kemih seperti nyeri dan sering buang air kecil. Anjuran pemakaian adalah 1-2 tablet 3 kali sehari, setengah jam sebelum makan atau saat makan. Ciri-ciri prostat, biasanya pada malam hari sering buang air kecil. Nah, Trimi 2, apakah ini? Trimi 2 ini anjuran pemakaiannya adalah 3 kali 2 tablet di awal makan atau sewaktu makan. Bisa juga sambil dikunyah bersama dengan makanan. Disarankan juga kita minum air putih lebih dari 10 gelas jika mengalami kesulitan buang air besar. Nah, Trimi ini dia berasal dari, dia mengandung chitosan. Kita tahu chitosan itu adalah cangkang dari kerang. Sehingga dia tidak dianjurkan untuk wanita hamil. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia alergi dengan, terutama yang beralergi dengan seafood. Dan juga untuk wanita yang menyusui serta anak dalam masa pertumbuhan. Pada penderita sakit MAH dikonsumsi 15 menit sesudah makan. Nah, manfaat Trimi 2 ini adalah, tadi saya sudah ceritakan, dia mengandung chitosan yang akan mengikat lemak jenuh yang mengakibatkan naiknya kadar kolesterol, trigliserid, dan LDL. Kita tahu kalau HDL itu adalah lemak yang baik. Nah, kemudian juga ini suplemen khusus pria. Apa sih ini Bi-Ultra? Bi-Ultra ini manfaatnya adalah kombinasi dynamic trio dan bahan-bahan alami untuk meningkatkan vitalitas pria. Jadi dia mengandung propolis, bee pollen, dan royal jelly, dan juga dia ada campuran ginseng, kemudian ada bahan-bahan aktif lainnya. Dia fungsinya untuk vitalitas dan stamina pria. Jadi dia juga untuk menjaga kesehatan para pria. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke, nah ini tadi kandungan-kandungan di dalam Bi-Ultra. Ada propolis, ada bee pollen, ada royal jelly, kemudian ada zat-zat lain, dan ada ginseng. Nah, ini adalah produk skincare, termasuk adalah produk kita untuk base skin BB. Jadi ini apa sih? BB cream ini, dia itu fungsinya seperti foundation, dan dia mengandung SPF. Jadi manfaat HDI base skin BB cream ini apa? Dia menyamarkan noda dan meregenerasi sel kulit. Kemudian dia melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV karena dia mengandung SPF, dan mencerahkan warna kulit dan menjaga warna kulit tetap sehat, menjaga elastisitas kulit, anti penuaan, dan mengurangi kerutan. Dia, bagaimana cara pemakaian HDI base skin BB cream? Bersihkan wajah, ambil sedikit saja base skin BB cream dengan jari, kemudian oleskan secara merata pada permukaan wajah. Diamkan sejenak agar bahan aktif meresap ke dalam kulit. Untuk menghilangkannya mudah sekali, basuhlah muka dengan sabun atau air, atau bisa dengan menggunakan produk pembersih make up. Nah, kemudian kita juga punya produk unggulan. Kalau tadi ada base skin, tadi ada BB cream, kita juga punya produk unggulan yang terdiri dari seri W line, kemudian ada seri V line, dan ada SS cream. Nah, ini akan ada training khusus mengenai produk-produk base skin. Nah, apa sih sebenarnya kandungan dari base skin? Kenapa base skin ini sangat terkenal? Karena dia memiliki 6 core antioksidan system, di mana dia ada mengandung asparagus ekstrak yang sifatnya sama seperti kalau di dunia kecantikan kita tahu
bahwa banyak orang menggunakan atau kepengen putih dengan dia mengkonsumsi atau injeksi vitamin C dosis tinggi yang dicampur dengan glutathione. Nah, kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia sama sekali, kita menggunakan asparagus ekstrak yang ternyata memiliki khasiat sama seperti bahan sintetik yaitu glutathione. Kemudian kita juga menggunakan brokoli ekstrak di mana itu mengandung alpha lipoic acid ini untuk mencegah kita itu untuk meningkatkan kolagen dan mencegah keriput. Kemudian ada phytoplasenta ekstrak yang kita tahu kalau orang ingin menjaga supaya tetap kolagennya tetap banyak di dalam tubuhnya atau di kulitnya, dia mengkonsumsi CoQ10. Nah, kemudian juga dia mengandung vitamin C dan vitamin E. Nah, ini semuanya diikat dengan B2O. Nah, kemudian dia juga dicampur dengan madu, royal jelly, propolis, polen, dan mata air jeju. Kemudian dia juga dicampur dengan bahan-bahan alami yang kita tahu memiliki antioksidan yang tinggi, blackberry, blackcurrants, blueberry, kemudian strawberry, raspberry, cranberry, dan acai berry. Nah, langkah-langkah dasar perawatan kulit. Kalau ditanya sebenarnya ini apa sih? Ini termasuk kosmetik atau tidak? Tidak, ini adalah termasuk skincare. Nah, kalau kita kembali bertanya, yang menggunakan skincare itu apakah yang mempunyai masalah di kulit atau semua orang? Tentunya kita tahu bahwa yang namanya perawatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang bermasalah, tapi oleh semua orang. Kenapa? Karena tentunya kita tidak mau kelihatan lebih cepat tua atau lebih kita disebutnya dengan penuaan dini. Nah, langkah-langkah dasar perawatan kulit. Jadi satu seri itu ada cleanser-nya, kemudian dia ada essence. Kenapa disebut essence? Karena dia tidak mengandung alkohol. Jadi seringkali kita tidak sebutkan kalau toner itu biasanya dia mengandung alkohol dan astringent. Kemudian dia ada serumnya dan dia ada day cream dan kalau malam dia menggunakan night cream. Nah, ini adalah serinya dari V-Line atau Vita Advance. Dari namanya saja kita tahu bahwa dia merevitalize atau renew dan restore. Revitalisasi, memperbarui, mengembalikan kekuatan kulit Anda. Nah, ini tadi yang disebutkan, ini adalah cleanser-nya, kemudian ini adalah essence, ini serum dan ini krim pagi dan ini krim malam. Jadi ini semua kita gunakan untuk pagi hari kita gunakan 4 macam ini dan untuk malam hari kita gunakan kembali cleanser, kemudian essence, kemudian serum dan krim malam. Nah, untuk W-Line itu apa? W itu adalah white glow. Nah, dari namanya kita tahu bahwa dia akan membuat glowing, awaken your innate glowing from within. Jadi dari dalam akan menimbulkan cerah, jadinya meratakan serta mencerahkan warna kulit untuk kulit lebih putih bersinar. Produk-produk W-Line ini untuk apa? Biasanya cenderung untuk kulit yang kering dan untuk yang banyak flek. Nah, ini adalah sama, ini adalah cleanser-nya, kemudian dia juga ada essence, kemudian juga dia ada serumnya, dan dia ada krim pagi, dan ada krim malam. Nah, kemudian ini juga, ini SS cream. SS cream ini bedanya dengan BB cream, dia mempunyai SPF-nya lebih tinggi. SPF dia adalah 50, dan dia juga ada PA+++. Apa sih bedanya SPF dan PA? SPF itu untuk UVB dan PA itu untuk UVA. Nah, ini adalah magic cream. Kenapa disebut magic? Karena dia adalah 4-in-1 cream. Dia bersifat sebagai skincare, dia sebagai sunblock, tadi SPF 50 dan PA+++, dan sebagai foundation dan sebagai makeup base. Dia menyamarkan warna kulit yang tidak rata dan permukaan yang kasar. Efeknya berkilau, cerah, dan tahan lama. Nah, biasanya kalau kita menggunakan foundation itu kan akan terasa atau terlihat tidak alami karena agak tebal. Nah, kalau ini formulanya sangat light sekali atau ringan. Ya, kita lanjut kepada hand and body lotion. Apa sih ini? Sama seperti hand and body lotion pada umumnya. Fungsinya adalah untuk melembabkan, melembutkan, dan menyegarkan tubuh. Tetapi dia karena mengandung propolis dan green tea, serta ada multivitamin, dia mempunyai fungsi untuk menghilangkan kuman,
dan kotoran pada tubuh. Kemudian kita lanjut kepada kita juga memiliki odol atau pasta gigi. Manfaatnya apa? Sebagai antimikroba, membantu menyegarkan nafas, mencegah sariawan, membantu menjaga kesehatan gusi. Apa sih lebihnya ini dibandingkan dengan pasta gigi di luaran? Dia tidak mengandung sodium lauryl sulfat, di mana biasanya ini digunakan untuk supaya odol itu berbusa. Dan dia juga tidak mengandung bahan kimia karena dia tidak mengandung paraben. Nah, ini adalah produk unggulan juga untuk dari Bee Botanic. Dia adalah Bee Botanic Propolis Facial Wash Gel. Dia menggunakan bahan aktif alami yaitu propolis, aloe vera, dan multivitamin. Fungsinya kembali lagi, dia membersihkan pori-pori, menghambat pertumbuhan bakteri pada kulit karena mengandung propolis, menyegarkan kulit karena ada aloe vera, dan mengurangi gejala pigmentasi dengan menghilangkan flek dan bintik hitam. Dia mencerahkan kulit, membantu untuk mencegah dan mengurangi jerawat, menjaga kesehatan kulit. Produk ini sangat bagus digunakan untuk usia remaja, terutama untuk yang biasanya pada teenager yang mulai berjerawat. Dan juga bisa digunakan untuk usia dewasa yang memiliki kulit berminyak. Dia tidak membuat kulit itu menjadi kering karena tidak mengandung alkohol. Nah, kemudian kita juga memiliki HDI Bee Botanic Hair Care Set. Manfaatnya apa aja? Menjaga dan meningkatkan pertumbuhan rambut yang sehat, mencegah rambut menipis dan mengurangi kerontokan rambut, menjaga rambut tidak kusut, lembab, dan tetap berkilau. Kemudian menstimulasi peredaran darah di akar rambut, juga memperpanjang fase pertumbuhan. Jadi dia ada 3 macam, dia ada shampoo-nya, dia ada conditioner-nya, dan dia juga ada serumnya. Nah, ini dia serumnya. Manfaatnya mengurangi rambut rontok, merangsang pertumbuhan rambut baru. Kemudian ini adalah strengthening shampoo, dari namanya kita tahu bahwa dia fungsinya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan rambut sehat, meningkatkan perbaikan folikel rambut dan kulit kepala setiap hari, membantu mengurangi kerontokan rambut karena dia strengthening atau penguat. Dan ini conditioner-nya, dia nourishing atau memberikan vitamin, memberikan nutrisi, menjaga rambut agar tidak kusut, melembabkan dan membuat rambut berkilau, membantu mengurangi kerontokan rambut. Kemudian ini apa sih? Ini adalah HDI Pure Effect One, alat pemurni air teknologi Jepang dengan menggunakan fila teknologi yang disebut dengan Filatek. Fungsinya sebagai ini penyaring air, jadi dia mempunyai teknologi canggih, yaitu dia memiliki butiran karbon aktif, memiliki butiran koral aktif, dan Filatek. Dan ini bisa langsung dipasang di keran. Nah, dengan ukuran pori 0,1 mikron, lebih kecil dari bakteri, sehingga kita tidak usah khawatir bahwa kita akan meminum bakteri. Kemampuan telah teruji untuk menghilangkan bakteri, mikroorganisme kecil, dan kandungan mikroskopis lainnya. Membran ini mampu mempertahankan kalsium, magnesium, dan mineral yang penting bagi tubuh. Jadi yang disaring adalah bakteri. Sedangkan untuk mineral yang lainnya itu tetap bisa kita konsumsi. Nah, ini adalah materi yang dapat dihilangkan dalam air. Jadi kalau kita menggunakan teknologi Filatek dan karbon aktif, itu adalah residu klorin dan bau klorin itu tidak akan terbawa atau tidak akan tercium baunya. Kemudian karat dan kerut dia sangat efektif. Dan untuk bakteri, Bacillus coli sangat efektif, dia tidak bisa menembus membrannya. Kemudian kandungan mineral dalam airnya dia masih ada. Kalau menggunakan hanya membran RO, itu kandungan mineralnya itu hilang. Nah, sumber daya listrik ini tidak perlu ada daya listrik. Kemudian dia juga sangat efektif menghilangkan kekeruhan dan bakteri. Dan ini tidak membuat kita penggunaan air menjadi boros. Dan ini sangat direkomendasikan. Nah, cara terbaik untuk bisa menjual. Di bisnis ini kembali tadi saya jelaskan bahwa kita itu bukan penjual suplemen, tapi kita itu menggunakan untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah kita menggunakan, kita itu akan menjadikan diri kita itu sendiri
sebagai testimoni atau kita bisa share bahwa kita sudah mengkonsumsi. Tentunya beda sekali cara kita men-sharekan produk ini kepada orang lain kalau kita hanya mendengar dari orang lain bahwa ini efeknya bagus. Tapi sangat beda sekali kalau kita cerita, kita share bahwa kita sudah pakai dan kita sangat terbantu. Jadi untuk penggunaan suplemen ini kita harus konsumsi untuk diri kita dan keluarga, serta ceritakan manfaat produk yang sudah kita rasakan. Jadi sebenarnya kita hanya perlu share itu saja. Nah, ini tadi adalah produk knowledge training. Nah, silakan kita mempunyai 5 training dasar. Salah satu tadi adalah product knowledge, dan kita perlu mengikuti 4 pembekalan dasar lainnya, yaitu NEO atau New Enterprise Orientation, kemudian how to start, how to do presentation, dan business plan. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah mengikuti training ini sampai selesai, dan sukses untuk Anda dan kita sama-sama Go Diamond. Oke. Oke, teman-teman, mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada satu pertanyaan atau nanti boleh dibagi materinya, tidak di grup, nanti akan dibagikan materinya. Kemudian ada pertanyaan, Dok, Polan Energi untuk orang yang darah kental, bagus Dok. Polan Energi untuk darah kental bagus, tapi kembali harus diingat, hati-hati kalau dia juga biasanya kalau darahnya kental, kecenderungannya juga tekanan darahnya, dia memiliki tekanan darah tinggi. Sehingga hati-hati penggunaan Polan Energinya itu digunakan bisa 1,5 kali tablet, atau boleh dia menggunakan Polen honey bee pollen yang untuk anak-anak. Dia boleh mengkonsumsi itu 1 butir, karena honey bee pollen untuk anak-anak itu kandungan polennya adalah 120 mg, sedangkan untuk Polan Energi adalah 520 mg. Dikhawatirkan karena dia melancarkan sirkulasi darah, sehingga dia khawatirkan akan meningkatkan tekanan darah. Nah, yang bagus itu untuk darah kental adalah menggunakan propolis. Kalau propolis tablet bukannya diolah juga sehingga bisa menjadi bentuk tablet padat. Ya diolah tapi dia tidak menggunakan, tidak ada campuran alkohol dan tidak ada bahan-bahan kimia. Oke, saya lihat jawabannya sudah dijawab semua oleh Pak Joel. Terima kasih untuk sharingnya dari Pak Diego.
Ya, Pak Joel, Kit, silakan. Halo. Halo sis, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Joel. Oke, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman mungkin. Oke, mungkin untuk pertanyaannya kita batasi ya, 1 sampai 2 pertanyaan lagi ya, Dok ya. Iya. Iya, boleh 1 sampai 2 pertanyaan lagi kalau ada. Oh, sudah jelas semuanya. Ternyata sudah pada jelas semua ya, Dok ya. Oke. Jadi kalau sudah pada jelas, silahkan kita konsumsi untuk diri sendiri dan untuk keluarga, dan jangan lupa sharing ke teman-teman, juga ditunggu testimoninya. Ini ada pertanyaan dari Lisa. Dok, minta tolong jelaskan manfaat produk HDI untuk ibu bersalin dan nifas. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa produk-produk HDI ini semuanya aman untuk orang hamil dan menyusui. Nah, nifas itu kan pasti dia menyusui. Yang tidak dianjurkan itu adalah konsumsi trimi. Kenapa? Karena kan dia butuh nutrisi yang tinggi, sehingga tidak disarankan untuk dia mengkonsumsi trimi. Kan trimi fungsinya adalah salah satunya untuk menurunkan kadar kolesterol. Dan juga dia berasal dari chitosan, sehingga dikhawatirkan ada reaksi alergi. Dan juga Propolis Plus. Yang lainnya semuanya aman untuk ibu yang dalam masa nifas. Adakah yang masih ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Oke, ini sangat efektif banget ya. Jadi beberapa teman-teman juga bantu menjawab ya, Dok ya. Iya, Keren banget. terima kasih sekali buat teman-teman. Iya, jadi ini langsung ilmunya berlipat-lipat ganda gitu ya. Iya, langsung dapat dari berbagai sumber, Pak Joel. Betul sekali. Nah, nanti yang paling penting buat rekan-rekan semuanya, ya seperti yang disampaikan Dr. Yana tadi tentang produk knowledge-nya, paling penting juga buat kita semuanya untuk memiliki yang namanya buku RKA, buku Rahasia Kekayaan Alam. Ya, itu penting sekali rekan-rekan. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Yana itu semuanya di buku RK itu sangat-sangat lengkap sekali dan memudahkan teman-teman untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan, produk HDI, dan juga testimoni-testimoni. Dan itu murah banget, cuman 90.000 ya, satu buku. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau, tinggal kontak di WA, kita akan kirimkan. Ya. Bahkan sudah ada pembahasan tentang COVID-19 juga ya, Pak Jul? Ya, betul sekali. Iya. Nah, betul sekali, udah ada pembahasan COVID-19 di
buku RKA tersebut. Dan ini satu untuk selamanya gitu ya. Nah, kalau RKA-nya belum ada dalam bentuk soft copy karena itu tebal, lumayan tebal gitu ya. Jadi kalau dibikin soft copy-nya agak lumayan panjang. Ya, tapi kalau kita punya bukunya sendiri itu akan lebih gampang. Kalau di WA Blast itu sampai sekarang belum ada, Bu Sari gitu. Ada pertanyaan dari Dr. Grace, mengapa anak-anak nggak boleh konsumsi Propolis Plus? Tidak dianjurkan karena ada mengandung dari 3 macam jamu tersebut, sehingga dikhawatirkan ada efek-efek yang tidak kita inginkan. Sedangkan kalau anak-anak itu boleh mengkonsumsi Propolis biasa. Oke, saya rasa sudah cukup jelas semuanya, Jo.